hari ini, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Teman-teman, pada saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini. Kiranya Tuhan, hanya nama-Mu lah yang dapat kami permuliakan. Hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita ambil sikap teduh kita di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semua untuk mengangkat satu pujian penyembahan, yaitu mengejar hadir-Mu. Teman-teman, mari pada saat ini dengan kerendahan hati kita memuji mengagungkan nama Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan selalu, untuk setiap penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, perlindungan, serta nafas kehidupan yang selalu Tuhan berikan. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Mari juga pada saat ini kita bersyukur atas pendidikan, atas pelayanan yang Tuhan berikan dan percayakan pada kita. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Untuk orang-orang yang telah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, orang-orang yang selalu mendukung kita, orang-orang yang selalu ada di setiap suka maupun duka, baik itu keluarga, sahabat, serta teman-teman yang begitu luar biasa. Mari kita bersyukur untuk bagian ini. Pada saat ini juga
Mari kita mengaku di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati atas setiap kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, serta dosa-dosa yang telah kita perbuat melawan kehendak-Nya, baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mendukakan hati sesama, terlebih hati Tuhan. Mari kita mengaku dan memohon ampunan untuk bagian ini. Mari kita angkat kembali pujian ini dari bagian review. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu, datang memuji dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami, untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan, untuk pendidikan, pelayanan, dan keluarga, serta orang-orang yang terdekat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga telah mengaku atas setiap dosa-dosa kami. Memohon Engkau ampuni Bapa, sehingga ibadah kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Sambut dan sempurnakan. Kami datang bukan untuk memerintah Engkau, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Nya. Mari kita angkat satu pujian dengan sayapnya. Berkata kau
Shalom teman-teman, sebelum kita masuk dalam sharing firman, mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, ada sukacita yang kami rasakan saat ini di tengah keterbatasan kami untuk bisa bersekutu ya Bapa. Saat ini kami masih bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya Bapa untuk bisa memuji, memuliakan namamu, untuk bisa bersekutu. Di tengah keterbatasan ini Bapa, kami yakin dan percaya ini semua tidak akan mengurangi sukacita kami untuk bisa memuji, memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini teman-teman pengurus, teman-teman panitia memiliki kerinduan untuk melaksanakan ibadah Natal, sekalipun semuanya hanya dilaksanakan secara virtual. Tapi kami akan percaya Bapa, itu semua tidak akan mengurangi sukacita kami. Oleh sebab itu ya Bapa, sebelum melaksanakan ibadah Natal, saat ini kami mengadakan ibadah persiapan teman-teman tim pelayan yang akan melayani di ibadah Natal nanti. Berkatilah kami semua ya Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya tidak sia-sia. Secara khusus untuk teman-teman tim pelayan. Saat ini ya Bapa, kami mau merenungi kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, kebenaran firman-Mu saat ini bisa menjadi kekuatan kami, bisa menjadi kekuatan teman-teman, bisa menjadi kekuatan teman-teman tim pelayan untuk bisa melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya teman-teman, jadi saat ini dalam ibadah doa penyerahan tim pelayan, saya diberikan tema oleh teman-teman dari divisi doa, yaitu kekuatan dalam pelayanan. Sebelum saya masuk sharing, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pengurus, teman-teman panitia yang boleh mempercayakan saya untuk bisa membawakan sharing firman saat ini. Ini adalah salah satu bentuk kehormatan lagi, dan jujur saya pun rindu untuk bisa melayani kembali. Dan terima kasih banyak, saat ini saya sudah diberi kesempatan. Nah teman-teman, sharing firman yang akan saya bawakan atau ayat pasal yang menjadi bahan renungan kita saat ini sesuai dengan tema kita, yaitu kekuatan dalam pelayanan. Saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan. Ini berbicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, berbicara teman-teman tentang kekuatan dalam pelayanan, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya faktor-faktor yang melemahkan kita dalam pelayanan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan apa-apa saja yang membuat kita kuat dalam pelayanan, saya akan bahas sedikit tentang faktor-faktor yang membuat kita, yang melemahkan kita dalam pelayanan. Nah, ini berdasarkan perenungan saya selama melayani juga di PMK, di Prisma Science.
Jadi ada beberapa hal yang bisa melemahkan kita dalam pelayanan. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang konsep pelayanan spesifik di PMK. Ada dua faktor utama yang bisa melemahkan kita dalam pelayanan. Yang pertama ini faktor dari diri sendiri. Ada dua poin yang saya angkat, saya coba bagikan ke teman-teman. Yang pertama itu malas atau tidak bersemangat lagi atau tidak bergairah lagi dalam pelayanan. Nah, ini faktor yang timbul dari diri sendiri akibat kita membangun kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga mempengaruhi kita dalam pelayanan kita. Contoh sederhana, kita membiasakan diri di tengah pandemi saat ini untuk lebih sering menggunakan HP, atau kita lebih sering untuk lebih banyak tidur. Nah, itu contoh. Teman-teman pasti akan alami di kondisi saat ini. Nah, itu hal-hal yang bisa melemahkan kita dalam pelayanan akibat kemalasan atau tidak lagi bergairah dalam pelayanan. Nah, ini teman-teman bisa renungi sendiri, teman-teman bisa introspeksi diri sendiri. Nah, kemudian poin yang kedua, mulai jauh dari Tuhan. Nah, poin yang kedua ini kita akan bisa rasakan ketika mulai ada penolakan-penolakan kita untuk mau merenungi firman Tuhan, atau penolakan-penolakan kita untuk mau kembali untuk Bible reading, contohnya seperti itu. Atau penolakan kita, contoh sederhana saja, mau berdoa bangun pagi, berdoa mau tidur. Nah, itu hal-hal sederhana yang terkadang kita sendiri pun mampu untuk kehilangan hal-hal sederhana seperti itu. Sadar atau tidak, terkadang kita pun tidur sudah tidak berdoa. Nah, ini hal-hal sederhana sebenarnya yang melemahkan kita dalam pelayanan, yang timbul dari diri kita sendiri. Kemudian poin yang kedua yang berasal dari luar. Nah, ini saya rasa dan sangat umum. Yang pertama itu, jadi ada dua poin ya, yang dari pengaruh faktor dari luar. Yang pertama itu studi. Nah, terkadang studi ini menjadi kambing hitam juga ketika teman-teman melayani. Nah, bagi saya rasa bagi kebanyakan kita yang sudah pernah melayani itu, selalu diberikan pemahaman bahwa pelayanan dan studi itu harus seimbang, itu tidak berat sebelah. Nah, artinya jangan jadikan studi sebagai kambing hitam sehingga teman-teman tidak bertanggung jawab dalam pelayanan. Atau mungkin teman-teman yang sudah semester atas menjadikan skripsi atau proposal itu sebagai kambing hitam teman-teman sehingga tidak bertanggung jawab dalam pelayanan. Nah, ini adalah hal-hal juga yang tidak bisa kita terima. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan studi sehingga pelayanan Anda tidak berjalan dengan baik, atau mengkambing hitamkan pelayanan sehingga studi Anda tidak berjalan dengan baik. Keduanya harus seimbang, balance. Oke, kemudian poin keduanya itu, ini yang saya pun pernah alami dan saya rasa teman-teman juga pernah alami, itu justru teman-teman sepelayanan sendiri yang membuat kita lemah dalam pelayanan itu sendiri. Contohnya, sadar atau tidak, dalam pelayanan itu ada begitu banyak karakter. Nah, ini adalah salah satu bentuk tantangan tersendiri dalam pelayanan atau bahkan dalam tim. Terkadang ada karakter-karakter yang membuat kita itu lemah dalam pelayanan. Ada yang mungkin mudah tersinggung,
ada yang mungkin sering bercanda, tapi mungkin cara bercandanya itu sudah kelewatan atau sudah over, atau mungkin kasar, atau mungkin bahasa-bahasa yang dia gunakan itu kurang sopan atau kurang etis. Nah, ini juga teman-teman bisa menjadi bahan perenungan teman-teman secara pribadi, khususnya teman-teman di Prisma Science, baik itu dalam pengurus maupun dalam kepanitiaan. Ini harus menjadi bahan perenungan masing-masing. Ketika sudah ada 1-2 orang yang menegur teman-teman spesifik untuk suatu sifatnya teman-teman, cepat teman-teman ubah, dan itu bisa menjadi salah satu bentuk teman-teman untuk diproses dalam pelayanan. Karena bersyukur kalau dalam pelayanan kita ditegur oleh teman-teman itu masih sopan. Gimana kalau sudah orang lain yang tegur kita? Nah, jadi teman-teman dalam pelayanan itu bukan hanya membentuk skill kita, skill berbicara atau lain sebagainya, tapi juga membentuk karakter kita. Ini jangan dilupakan gitu. Karena menurut saya ini lebih penting dan akan sangat berpengaruh ketika teman-teman keluar nanti di dunia kerja, di dunia luar. Nah, itu yang saya mau tekankan. Ya, itu tadi faktor-faktor yang melemahkan. Yang pertama tadi dari dalam diri sendiri, ada 2, malas dan juga mulai jauh dari Tuhan. Kemudian yang dari luar, faktor dari luar yang melemahkan itu terkadang itu studi dan teman-teman sepelayanan. Nah, dan apa sih yang membuat kita kuat dalam pelayanan terlepas dari faktor-faktor tadi yang melemahkan? Saya yakin dan percaya teman-teman, hal yang melemahkan itu bisa kita atasi ketika kita memperoleh penguatan atau hal-hal yang mampu membuat kita semangat dan termotivasi dalam pelayanan. Ya, sesuai dengan bacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 tadi. Kenapa saya membawakan tentang ayat ini, firman ini? Karena secara pribadi saya selalu rindu dan sangat terkagum melihat cara hidup jemaat mula-mula. Hanya dari cara hidup mereka, hanya dari kebiasaan mereka, banyak orang-orang yang bertobat. Gimana mereka melayani, gimana mereka saling berbagi satu sama lain, saling memecah-mecahkan roti. Hanya dari hal-hal seperti itu, teman-teman, mereka mampu membuat orang-orang di sekitar mereka untuk senang dengan mereka. Nah, bayangkan teman-teman ketika pengurus, anggota-anggota Prisma Science bisa hidup seperti jemaat mula-mula. Saya sudah pernah bilang bahwa MIPA itu terlalu kecil. MIPA itu terlalu kecil kalau kita mau berdampak atau kita bisa berdampak seperti jemaat mula-mula. Jadi teman-teman, ada 3 hal yang bisa saya simpulkan dari bacaan kita saat ini. Bagaimana kita memperoleh kekuatan dalam pelayanan. Yang pertama itu tentang pemahaman tentang pelayanan. Nah, ini berkaitan dengan ayat 41. Jadi sangat penting untuk seorang pelayan di PMK, sangat penting untuk betul-betul memahami konsep pelayanan itu seperti apa. Mungkin kalau saya tanyakan, menurutmu pelayanan itu apa? Mungkin akan ada yang bingung menjawab. Kalaupun saya tanya lagi, apa tujuanmu melayani? Terkadang banyak pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang pelayanan itu. Nah, oleh sebab itu, untuk poin yang pertama,
Bagaimana kita bisa kuat dalam pelayanan? Yang pertama itu harus betul-betul memahami tentang konteks atau konsep pelayanan itu apa. Khususnya atau lebih spesifik dalam pelayanan di PMK. Kemudian yang kedua, sesuai dengan bacaan kita juga tadi, yaitu membuka hati atau membuka diri kita untuk bisa diproses oleh Tuhan. Nah, ini mudah untuk mengatakan tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Membuka hati, membuka diri kita sepenuhnya untuk diproses Tuhan dalam pelayanan. Nah, ini poin yang sangat penting. Seperti tadi yang saya bilang, pasti akan ada faktor-faktor yang bisa melemahkan kita. Tetapi kalau kita siap untuk diproses seutuhnya oleh Tuhan, saya yakin hal-hal yang mampu melemahkan kita akan bisa lewati semuanya itu. Dan bahkan teman-teman akan bersuka cita dengan orang-orang yang bisa melemahkanmu. Kau akan bersuka cita bahwa ada orang-orang seperti itu yang justru membuat kau bisa menjadi lebih baik, bisa naik level lagi. Mungkin kau bukan orang yang sabar, tetapi ketika mendapatkan orang-orang dalam pelayanan yang menguji, yang cukup menguras kesabaranmu, maka kau akan terlatih untuk bisa mengerti dan memahami orang-orang yang memiliki temperamen seperti itu. Kemudian yang ketiga ini bersangkutan tadi dengan faktor dari luar, yaitu teman-teman ataupun lingkungan ataupun keluarga. Nah, ini sangat penting. Kita bisa lihat dari bacaan kita tadi, mereka berkumpul memecah-mecahkan roti. Mereka lakukan itu secara bersama-sama. Nah, ini sangat penting teman-teman, gimana kita dalam pelayanan, dalam satu tim, dalam satu kepanitiaan, dalam satu kepengurusan, kita harusnya saling menguatkan. Bukan justru kita menjadi teman-teman pelayanan yang melemahkan orang lain. Nah, hati-hati teman-teman. Dalam pelayanan itu, ketika sudah keluar, di situ akan terlihat siapa yang mampu untuk mengikuti proses dengan baik, sehingga membentuk karakter yang lebih baik, dan siapa yang justru tidak mampu mengikuti proses itu, sehingga dia bukan menjadi semakin baik, tapi justru dia menjadi semakin buruk dari sebelumnya. Nah, jadi teman-teman tetap semangat dalam melayani, dan saya berharap kedepannya dari generasi ke generasi akan selalu menjaga kekompakan, dan terlebih untuk teman-teman yang diberikan kepercayaan pada saat ini, untuk teman-teman pengurus tahun 2020, ini bukan tantangan terbesar dari Prisma Science, tapi ini adalah salah satu awal untuk kita semakin lebih baik lagi ke depannya. Dan tidak ada yang kebetulan, teman-teman pengurus Prisma Science saat ini dipercayakan pada waktu yang tepat. Teman-teman dipercayakan pada saat ini, pada saat pandemi, karena saya yakin dan percaya Tuhan tahu bahwa teman-teman itu orang-orang yang kreatif, teman-teman orang-orang yang mampu untuk memanfaatkan teknologi, sehingga teknologi itu justru menjadi berkat dan bisa menjadi sarana dan prasarana untuk bisa melayani anggota-anggota Prisma Science. Tetap semangat untuk melayani, tetap jaga kekompakan, tetap sevisi dan semisi, dan nikmati selagi teman-teman masih diberi kepercayaan untuk bisa melayani. Untuk teman-teman tim pelayan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk ditunjukkan di panggung, tapi betul-betul memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan itu sendiri. Dan saya berharap Natal kita tahun ini bisa berjalan dengan lancar, dan Prisma Science tetap seperti ini, kita satu keluarga. Prisma Science, we are family. Setelah kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa penyerahan yang akan dipimpin kembali oleh Kak David. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian
menyenangkanmu. Baiklah teman-teman, saat ini mari kita sama-sama mendukung persiapan untuk ibadah Natal yang akan dilaksanakan tanggal 12 Desember. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih banyak untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, untuk setiap rangkaian ibadah doa penyerahan yang saat ini kami laksanakan. Di tengah-tengah keterbatasan kami untuk bisa berkumpul, untuk bisa bersekutu, memuji dan memuliakan namamu, kami masih bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kesempatan ini. Kami yakin dan percaya ya Bapa, dalam keterbatasan ini tidak akan mengurangi sukacita kami untuk bisa terus belajar tentang kebenaran firman-Mu, untuk terus bisa menggali tentang kebenaran firman-Mu dan mengenal Engkau lebih jauh lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, khususnya dalam persekutuan mahasiswa Kristen yang ada di MIPA, kami mau datang membawa setiap harapan doa kami kepada Engkau,
khususnya ya Bapa, di tanggal 12 Desember nanti teman-teman panitia mau mengadakan ibadah Natal Prisma Science tahun 2020 secara virtual. Ya Bapa, kami sadari bahwa tahun ini begitu banyak tantangan yang kami hadapi, khususnya untuk teman-teman pengurus dan juga teman-teman panitia ya Bapak yang terus berjuang berusaha untuk memikirkan hal yang terbaik ya Bapak, agar ibadah Natal ini pun tetap bisa terlaksana. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang teman-teman panitia telah lakukan tidaklah sia-sia. Engkau yang akan memperhitungkan semuanya. Oleh sebab itu ya Bapak, pada kesempatan ini kami mau datang menyerahkan setiap persiapan mereka, teman-teman panitia, baik itu program kerja mereka ya Bapak, Engkau pun yang akan memberkati, dan juga untuk persiapan mereka ya Bapak, mengedit video, dan juga persiapan teman-teman tim pelayan. Berkatilah setiap pelatihan mereka ya Bapak, anugerahkanlah juga kepada mereka kekuatan, kesehatan, sehingga ya Bapak mereka pun saat ibadah nanti mereka dalam kondisi yang sehat dan kuat oleh karena pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka. Berkatilah setiap talenta yang Kau telah berikan kepada mereka ya Bapa, sehingga semuanya itu menjadi persembahan bagi mereka kepada Engkau, menjadi salah satu bentuk pelayanan mereka ya Bapa, dan itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk pembicara kami ya Bapa. Engkau pun yang akan memberkati dia, anugerahkan hikmat-Mu atas dia, Roh-Mu mengurapi dia ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kiranya Engkau pun juga akan selalu melindungi dia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami mau membawa dalam doa ya Bapa, khususnya untuk jaringan nanti ya Bapa, koneksi internet untuk teman-teman peserta, teman-teman anggota, teman-teman tim pelayan ya Bapak, dan juga teman-teman alumni yang ada di luar sana ya Bapak yang mungkin akan sama-sama mengikuti ibadah Natal Prisma Science. Ya Bapak, kami yakin dan percaya dalam keterbatasan ini ya Bapak, Engkau yang akan tetap menguatkan kami, tetap menjaga dan melindungi kami ya Bapak. Dan kiranya ini tidak menjadi suatu penghalang untuk kami bisa memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu ya Bapak, ibadah Natal pada tanggal 12 Desember, kami hanya mau datang serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya segala yang baik itu berasal daripada Engkau. Oleh sebab itu ya Bapak, berkatilah semuanya, persiapan teman-teman panitia, teman-teman tim pelayan, jaringan yang ada, jaringan koneksi internet yang ada Bapak. Engkau pun yang akan memberkati semuanya, kesehatan teman-teman anggota, teman-teman tim pelayan, dan juga teman-teman alumni. Ya Tuhan, Engkau yang melihat hati teman-teman panitia dan juga pengurus untuk mempersiapkan ibadah ini. Kami sadari ya Bapak bahwa di saat pandemi yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk tetap bisa melaksanakan ibadah Natal. Mereka penuh perjuangan, cukup menguras tenaga dan pikiran mereka ya Bapak untuk bagian ini. Oleh sebab itu ya Bapak, berkatilah hidup mereka sehingga apapun juga yang mereka lakukan saat ini tidak akan sia-sia ya Bapak. Kuatkan mereka, anugerahkan hikmat-Mu atas mereka, anugerahkan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, baik itu secara fisik maupun secara mental. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami kepada Engkau ya Bapa. Dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami tahu bahwa kami tidak layak. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah semua terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami datang bukan untuk memerintahkan Engkau, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi
ibadah Natal kami tanggal 12 Desember 2020, kami hanya mau datang serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang Maha Kudus. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, sumber kehidupan bagi kami. Haleluya, amin. Diucapkan banyak terima kasih kepada Kak David yang telah memimpin sharing firman dan doa penyerahan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan juga untuk teman-teman, kiranya selalu menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dengan demikian, ibadah kita telah selesai. Shalom.